Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala kulli hal, untuk semua nikmat-nikmat Allah yang hari ini kita terima. Nikmat apapun itu, terkhusus nikmat keimanan yang masih ada di diri kita, insya Allah kita bisa istiqomah hingga ke akhir hayat kita. Selawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim alaihi. Insya Allah beliau mengenali kita sebagai umatnya dan kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Al Ittihadiyah dimanapun berada, suatu kehormatan bagi saya mengisi kegiatan di channel Al Ittihadiyah dalam kegiatan Tausiah Ramadan yang kali ini saya mengangkat tema husnuzon kepada Allah atau berbaik sangkanya kita kepada Allah. Berbicara tentang husnuzon kepada Allah, apa kira-kira itu husnuzon kepada Allah dan seberapa pentingkah husnuzon itu untuk kita semua hari ini? Jika berbicara tentang husnuzon, pasti erat kaitannya dengan kondisi yang kita terima saat ini. Apakah kita bisa menerima kondisi yang ditakdirkan Allah kepada kita dengan menganggap bahwa kondisi yang terbaik itulah yang diberikan Allah pada kita saat ini. Namun terkadang kelalaian kita itulah yang kadang membuat kita menganggap bahwa kondisi kita hari ini merupakan suatu kesialan bagi kita. Padahal Allah sendiri menegaskan sesuatu yang terbaik menurut kamu belumlah tentu terbaik menurut Allah. Jadi diharapkan bagi kita sebagai seorang muslim lagi beriman untuk bisa berprasangka baik kepada Allah. Di zaman sekarang ini, permasalahan-permasalahan dunia terkadang membuat kita lalai akan berbaik sangkanya kepada Allah. Terlalu banyak pengharapan kepada selain Allah sehingga mengalami banyaknya kekecewaan. Padahal perlu kita sadari bahwa saat kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan semua kebaikan-kebaikan yang ada tanpa kita tahu dari mana jalannya. Jadi bagi mereka seorang muslim lagi beriman, insya Allah meyakini seyakin-yakinnya diri bahwa Allah lah maha dari semua, maha penolong selain manusia. Kepadanya lah kita akan berharap bahwa sesuatu itu yang terbaik dari Allah. Karena mereka meyakini Allah itu dekat dengan mereka. Jadi tidak ada pengharapan selain Allah ataupun bergantungnya kepada manusia. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, jawablah bahwa aku sangat dekat. Jadi jika seorang muslim lagi beriman, insya Allah mereka meyakini bahwa apapun yang mereka lakukan pasti semuanya akan diserahkan kembali kepada Allah. Karena mereka meyakini bahwa apapun hasil yang mereka terima itulah yang terbaik dari Allah. Sahabat channel Al Ittihadiyah, setelah kita memahami pentingnya dari berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan berprasangka baiknya kita kepada Allah terhadap sesuatu, terhadap hal yang terjadi di diri kita? Ada 3 hal yang insya Allah bisa memberikan kita sifat berprasangka baiknya kita kepada Allah akan kondisi yang kita terima. Yang pertama itu rasa syukur kita. Apabila kita sudah memahami rasa syukur, maka tidak akan ada namanya ukuran apapun diukur dengan materi. Karena sesuatu itu bukan hanya ukuran materi. Kita punya tubuh sehat, punya keluarga yang dilindungi Allah, itu merupakan nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Terlebih lagi istiqomahnya kita dalam keimanan yang insya Allah Allah jaga hingga ke akhir hayat kita. Yang kedua, bertakwanya kita kepada Allah. Bertakwa bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tidak, tapi lebih ditingkatkan lagi bahwa apapun yang terjadi pada diri kita merupakan takdir terbaik dari Allah. Sangka baik kita kepada Allah insya Allah akan diberikan kemudahan-kemudahan
serta kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka dari mana datangnya. Yang ketiga adalah selalu tidak berputus asa. Kenapa tidak boleh berputus asa? Namanya dalam kehidupan selalu banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketidakputusasaan kita wajib diperlukan. Bukan berarti apapun yang kita hasilkan ini merupakan usaha kita sendiri. Ketika nanti sudah misalnya hasilnya tidak terbaik, itu berarti usaha orang atau karena kegagalan orang. Tidak. Allah sedang menyiapkan hal-hal terbaik dalam diri kita yang kita hari ini mungkin menganggapnya seperti tidak terbaik, tapi Allah sedang menyiapkan hal yang terbaik. Ketidakputusasaan di sini diperlukan sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah, rasa meyakininya kita kepada Allah bahwa Allah lah sang pemberi dari semua hal yang kita mau. Allah lah sang pemberi yang memang jauh dari sifat kekurangan, yang apapun kita minta insya Allah akan diperkenankan oleh Allah. Jadi lebih kepada sifat lebih bertawakalnya kita kepada Allah, menyerahkan diri bahwa apapun yang terjadi adalah takdir terbaik dari Allah. Mungkin demikian saja dari saya untuk kegiatan tausiah ini. Dapat kita simpulkan bahwa berhusnuzon kepada Allah adalah satu sifat penting yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam menghadapi berbagai problem masalah dalam kehidupan. Insya Allah dengan berbaik sangkanya kita kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusan-urusan kita dan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Ikut sertakan Allah dalam segala urusan kita dan kembalikan semua hasilnya kepada Allah, dan mudah-mudahan itulah yang menjadi terbaik dan harus bisa kita terima. Demikian tausiah saya hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada semuanya saya mohon maaf. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.